warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum kimia organik judul yang pertama. Saya sendiri Anissa Nuraini Yasin, NIM 7, dengan teman-teman saya Bagus Saputro, Disha Calivina, Intan Mulyasari, Nafia Muslikah, Putri Anggraini, dan Zahra Ayu Fadilah. Di sini kami akan membahas judul yang pertama, yaitu isolasi kafein dari daun teh. Tujuan dari praktikum ini ialah memisahkan senyawa kafein dari daun teh. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Saputro, NIM K3318015. Baik, prosedur kerja dalam percobaan isolasi kafein dari daun teh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat larutan dengan cara mencampurkan 5 gram daun teh yang telah dibelah-belah dan kemudian ditambahkan 2 gram CaCO3 dan ditambahkan 10 ml Aquades. Setelah itu, jangan lupa untuk menambahkan atau memasukkan 1 batang magnetic stirrer ke dalam labu alas bulat untuk meratakan proses pemanasan. Kemudian dilangsungkan proses reflux selama kurang lebih 20 menit. Nah, masuki langkah kedua, yaitu menyaring larutan hasil reflux tadi dengan menggunakan kertas saring dan juga corong pencengar. Langkah yang selanjutnya adalah mengekstraksi larutan hasil penyaringan tadi dengan menambahkan 10 ml diklorometana yang kemudian digocok dengan menggunakan corong pisah. Kemudian hasil dari gosokan tadi diambil lapisan bawahnya saja dan kemudian langkah yang telah dilakukan tadi diulang sebanyak 2 kali lagi. Saya Disha Calivina Stiani, NIM K3318019. Langkah kerja yang selanjutnya adalah menggabungkan 2 lapisan bawah hasil dari penggojokan pertama dan kedua dan menambahkannya dengan Na2SO4 anhidrat sampai mengental. Kemudian menyaringnya menggunakan kertas saring dan corong batiner, lalu mengambil filtratnya dan dicuci dengan menggunakan 2 mili aseton dan diuapkan pada suhu 150 derajat. Kemudian menyaring kembali menggunakan kertas saring dan residunya diambil dimasukkan ke dalam eksikator selama kurang lebih 3 hari. Langkah kerja yang terakhir yaitu menimbang kristal dan menghitung randomnya. Nama saya Intan Mulyasari, NIM K3318037. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan. Untuk yang pertama, yaitu daun teh yang berwarna coklat kehitaman, kemudian CaCO3 yang berwarna putih, dan Aquades yang berwarna bening, dicampurkan pada labu alas bulat dan kemudian direflux. Setelah direflux menghasilkan larutan yang berwarna coklat muda. Setelah itu, disaring menggunakan corong basar dan tetap menghasilkan warna coklat muda dan kemudian digojok. Pada pengujian pertama ini menghasilkan lapisan atas berwarna coklat susu dan lapisan bawah berwarna coklat putih. Kemudian lapisan bawah itu dipisahkan dan lapisan atas digojok kembali, menghasilkan penggojokan kedua itu menghasilkan juga lapisan atas yang berwarna coklat susu dan lapisan bawah yang berwarna coklat bening. Untuk selanjutnya lapisan bawah juga diambil dan dicampurkan dengan lapisan bawah pada penggojokan pertama. Nah, kedua lapisan bawah tersebut kemudian ditambahkan dengan Na2SO4 anhidrat yang menghasilkan warna coklat keemasan dan mengental. Kemudian disaring menggunakan corong basar lagi yang tetap menghasilkan warna coklat keemasan dan kental. Selanjutnya diuapkan dan ditambahkan aseton, itu menghasilkan warna yang tetap yaitu coklat keemasan dan mengental. Kemudian disaring menggunakan kertas saring. Setelah disaring menggunakan kertas saring itu mendapatkan filtrat yang kemudian disimpan ke dalam eksikator selama 3 hari. Setelah 3 hari kami menimbangnya, kemudian mendapatkan massa yaitu 1,07 gram. Pada praktikum saat itu kami juga sudah menimbang massa kertas saring yaitu 0,48 gram sehingga massa kafein yang dihasilkan adalah 0,59 gram. Sekian presentasi mengenai hasil pengamatan. Perkenalkan, nama saya Nafia Muslikah, NIM K3318049. Saya akan mempresentasikan landasan teori pada percobaan ini. Kafein merupakan senyawa alkaloid yang mengandung nitrogen dan mengandung basa amonia organik. Kafein dapat larut dalam pelarut organik dan memiliki rumus molekul C8H10N4O2. Di dalam daun teh terdapat 5% kandungan kafein di dalamnya. Kafein bermanfaat untuk menguatkan memori jangka pendek, meningkatkan denyut jantung, dan mengeluarkan glukosa hati.
kerugian dari kafein yaitu keracunan, resah, gelisah, dan sering buang air kecil. Oke, saya Putri Anggraini, NIM K3318061. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai kesesuaian hasil percobaan dengan teori yang ada. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kafein yang terkandung di dalam teh menurut hasil percobaan kami sebesar 11,8%. Sedangkan berdasarkan teori yang ada, kafein yang terkandung di dalam teh hanya 5% saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan yang kami lakukan itu tidak sesuai dengan teori yang ada. Nah, ketidaksesuaian teori ini dimungkinkan oleh beberapa hal. Yang pertama, alat yang kurang bersih. 2, bahan yang terkontaminasi. 3, proses penyaringan yang kurang sempurna sehingga masih ada zat pengotor di dalam kristal tersebut. Keempat, proses penggojogan yang kurang sempurna. Kelima, proses penguapan yang kurang sempurna. Dan yang terakhir adalah kurangnya ketelitian dalam mengukur bahan-bahan yang digunakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara Ayu Fadilah, NIM 35. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi perlakuan penambahan zat dan kesimpulan dalam praktikum ini. Yang pertama, fungsi penambahan zat. Zat yang digunakan, yang pertama ada daun teh, berfungsi sebagai bahan dasar penghasil kafein. Kemudian zat CaCO3 berguna untuk mengikat kafein agar terlepas dari daun teh. Kemudian dichlorometana berfungsi untuk memisahkan kafein dengan air. Aquades digunakan sebagai pelarut. Na2SO4 anhidrat untuk mengikat sisa air yang masih tertinggal. Dan yang terakhir ada aseton panas, berguna untuk menjauhkan, mengendapkan, dan mencuci kristal kafein. Selanjutnya ada fungsi perlakuan. Perlakuan yang pertama adalah mereflaks, berguna untuk mempercepat pemisahan kafein dari daun teh. Ekstraksi dengan corong pisah digunakan untuk memisahkan kafein dari air. Penyaringan memisahkan kafein dari zat yang tidak diinginkan. Dan penggunaan corong Pajner digunakan untuk mempercepat penyaringan. Pemanasan untuk menguapkan dichlorometana. Pencucian kristal dengan aseton digunakan untuk mendapatkan kristal murni. Dan yang terakhir adalah penyimpanan dalam eksitator, digunakan untuk mengeringkan kristal. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan, pertama adalah kafein merupakan senyawa alkaloid yang mengandung nitrogen. Kesimpulan yang didapatkan dari percobaan ini, pertama, kafein merupakan senyawa alkaloid yang mengandung nitrogen dan memiliki gugus fungsi amina organik. Kafein ini berbentuk kristal berwarna putih yang memiliki rasa pahit, biasa digunakan sebagai perangsang psikoaktif. Yang kedua, ekstraksi merupakan salah satu cara pemisahan zat yang perubahan dari satu fase ke fase lainnya berdasarkan prinsip kelarutan. Dan yang terakhir, massa kafein yang didapatkan adalah 0,59 gram atau persen massa dari seluruh daun teh yang digunakan adalah 11,8%. Jadi percobaan ini tidak sesuai teori karena menurut teori kandungan kafein dari daun teh adalah 5% saja. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.